Halo semuanya, balik lagi sama aku Bunga. Di video kali ini aku membahas tentang mengelola main skill, dan ini merupakan pertemuan 11. Namun pada pertemuan ke-11 kemarin aku tidak bisa mengikuti perkuliahan. Aku izin karena harus menjadi relawan di Cianjur. Nah, jadi aku membuat video sharing yang saat ini berdasarkan dengan hasil rekaman pada pertemuan ke-11 kemarin. Dan pada pertemuan ke-11 kemarin, Kamira mengundang Karindi untuk membahas tentang bagaimana mengelola main skill. Dan Karindi merupakan uh, penulis buku main skill. Nah, oke, berdasarkan dari hasil rekaman, Karindi menjelaskan tentang bagaimana keterampilan dasar konseling dan keterampilan konselor dalam memberikan layanan konseling. Konselor ini juga harus memiliki keterampilan untuk mengendalikan pikirannya. Nah, Karindi juga menjelaskan jenis-jenis konselor. Jenis-jenis konselor itu ada 4, ada konselor yang profesional, para profesional, non profesional, dan siapapun. Oke, aku akan menjelaskan tentang konselor yang profesional. Konselor yang profesional ini adalah konselor yang mampu menguasai teori atau pendekatan konseling. Ia mampu memahami pendekatan dalam konseling, paham bagaimana pengaplikasiannya, paham keterampilan dasar komunikasi konseling. Jadi konselor yang profesional itu memiliki keterampilan dalam komunikasi, karena komunikasi ini merupakan syarat utama atau sarana utama dalam proses konseling, agar proses konseling ini bisa berjalan dengan lebih efektif, lebih efisien, dan lebih baik. Nah, yang selanjutnya keterampilan berpikir dalam konseling. Jadi, konselor yang profesional itu harus memiliki keterampilan berpikir, dan ia harus mampu mengelola pemikirannya sendiri. Nah, kami ini juga menjelaskan tentang basic dalam counseling skill, itu ada dua, eksternal dan internal. Internal dan eksternal. Oke, yang internal itu adalah keterampilan dasar dalam berpikir atau segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita atau persepsi lewat dengan kata-kata. Yang eksternal yaitu eksternal ini dapat diamati oleh tindakan atau perilaku yang nampak dalam dan pola komunikasinya. Nah, dalam eksternal ini dia mempunyai skill juga nih. Ada 3 skill, yaitu skill verbal, vokal, dan bahasa tubuh. Verbal itu ia lebih ke bahasa, fokus pada topik, mengontrol respon, menggunakan perkataan yang sopan dan yang tepat. Pada vokal itu ia lebih ke volume suara, artikulasi, intonasi, dan kecepatan dari kita berbicara. Dan yang terakhir itu ada bahasa tubuh, itu dari ekspresi tubuh, fokus pandangan, kontak mata, gerakan, posisi tubuh, kedekatan jarak, pakaian, dan penampilan. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang apa sih itu mind skill. Nah, jadi mind skill itu adalah ketangkasan dalam merespons secara kontekstual yang bermuara pada problem solving dalam konseling. Nah, dalam mind skill ini, konselor dapat meninjau kembali tindakan yang telah dilakukan dalam refleksi tertentu pada tindakan tertentu secara berkelanjutan. Nah, dengan mind skill juga konselor dapat mengontrol pikirannya yang mulai berpengaruh pada pola komunikasi atau tindakan yang muncul. Nah, kemampuan konselor dalam mengelola alur pikirannya ini atau mind skill dapat diamati melalui keterampilan yang tampak atau pola komunikasi dan perilaku, itu atau external skill. Nah, yang selanjutnya itu aku bahas tentang komponen mind skill. Hari ini pada pertemuan itu Karini sempat membahas tentang komponen mind skill. Di komponen mind skill ini sendiri itu ada 6 komponen. Yang pertama itu ada menciptakan peraturan yang membantu. Nah, peraturan ini apa sih? Dalam peraturan ini itu segala sesuatu yang tentang boleh dan tidak bolehnya yang digunakan oleh individu itu sendiri untuk menuntun hidupnya. Peraturan ini dia lebih menciptakan peraturan yang bersifat secara realistis dan
prefer preferensial atau menggantikan peraturan-peraturan yang bersifat menuntut dan absolut. Nah, komponen yang kedua itu adalah menciptakan persepsi yang membantu. Persepsi ini ada 3, yaitu ada diri sendiri, ada orang lain, dan ada situasi. Nah, pada persepsi ini, persepsi yang membantu yaitu individu yang mampu membedakan antara kenyataan dengan kesimpulan atau dengan tafsiran yang menekankan dengan adanya bukti. Nah, dengan persepsi ini dapat membantu konselor tidak hanya dilatih untuk melihat permasalahan dari si konseli, tetapi juga dari beberapa sudut pandang yang kompleks, sehingga si konselor ini juga dapat terhindar dari labeling, judgmental, penghakiman, dan konselor bisa menjadi pribadi yang lebih bijak. Dan selanjutnya itu ada komponen yang ketiga, itu menciptakan wicara diri yang membantu. Wicara diri dalam komponen ini disebut sebagai monolog, dialog dalam hati, atau menginstruksi diri, dan lain-lainnya. Semua yang melintas dalam kognisi diri yaitu wicara diri. Kemudian self talk juga tidak bisa dikatakan dapat membantu apabila dampak yang ditimbulkan ini dalam perasaan atau hal-hal yang positif, dalam perasaan yang positif. Nah, komponen yang keempat itu ada menciptakan citra visual yang membantu. Citra visual ini merupakan sebuah gambaran yang muncul di kepala dalam kondisi apapun dalam kehidupan sehari-hari. Orang awam itu biasanya menyebutnya dengan melamun. Jadi citra visual ini bisa dikatakan ada yang bisa membantu dan ada juga yang bisa dikatakan tidak membantu. Nah, komponen yang kelima itu ada menciptakan penjelasan yang membantu. Penjelasan menciptakan penjelasan yang membantu menyangkut dengan penjelasan tentang penyebab masalah yang berasal dari diri sendiri. Penjelasan membantu menghindari penjelasan-penjelasan yang bersifat bertentangan dengan penyebab yang sesungguhnya. Dan komponen yang terakhir yang keenam itu ada menciptakan pengharapan yang membantu. Pengharapan ini bisa dikatakan jadi pengharapan yang membantu juga. Pengharapan yang membantu itu adalah pengharapan yang bersifat realistis atau sesuai dengan kapasitas atau keterampilan diri. Dan pengharapan yang tidak membantu adalah pengharapan yang dilebih-lebihkan atau tidak realistis. Nah, itu merupakan sharing insight dari pertemuan yang 11 tentang mengelola mind skill. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata demi kata, juga mohon dimaafkan karena ini merupakan masih proses pembelajaran saya dalam konseling. Dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. Terima kasih teman-teman.